Indonesia dilirik Rusia sebagai lokasi investasi di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 hingga 6%, stabilitas politik, serta iklim investasi yang kian kondusif menjadikan Indonesia masuk dalam radar investor global. Ini tidak lepas dari turbulensi geopolitik global sepanjang tahun 2025 telah mengubah arah arus modal dunia. Perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai mendorong banyak perusahaan Rusia mencari basis produksi baru yang lebih aman dan stabil. Dalam kondisi tersebut, Indonesia muncul sebagai salah satu tujuan utama. Tak sekedar wacana, perusahaan-perusahaan dari Rusia mulai menempati kawasan industri strategis dari Jawa hingga luar Jawa. Mereka tidak hanya memindahkan modal, tetapi juga membawa teknologi manufaktur canggih. Aliran modal terbesar diprediksi mengalir ke sektor industri dan pergudangan. Sektor ini akan menjadi panggung utama pada tahun 2026 seiring kebutuhan ruang produksi yang terus meningkat. Rusia dikabarkan membangun basis produksi jangka panjang yang lebih aman dari resiko geopolitik. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Saukat menyebut optimisme pemerintah melalui insentif investasi telah ditangkap positif oleh pasar global. Dalam Property Outlook 2026, hampir 55% responden menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil. Menurut Syarifah, kondisi ini bukanlah spekulasi, melainkan respon atas kebutuhan real industri global yang berpindah ke lokasi lebih aman dan produktif. Meski demikian, tantangan tetap membayangi. Pelemahan daya beli, kenaikan harga tanah, serta inflasi menjadi variabel yang harus dikelola dengan hati-hati. Biaya operasional yang terus naik menuntut kawasan industri agar tetap kompetitif. Kebijakan PPN TTP dan insentif fiskal lainnya dinilai masih menjaga daya tarik Indonesia. Pada akhirnya, eksodus industri Rusia ke Indonesia menandai babak baru investasi nasional. Indonesia tidak lagi sekedar pasar konsumsi, melainkan hub manufaktur global yang strategis. Country Director Knight Frank Indonesia Wilson Kalib menegaskan posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan. Tantangan ke depan adalah memperkuat infrastruktur dan konektivitas agar momentum ini terus berlanjut.